Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala berkata an-nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad faqihun wahidun mutawarri'un faqihun, orang alim fikih, alim ilmu syariat dan mengamalkan ilmunya. Wahidun yang satu, wahidun satu, mutawarri'un yang wara', asyaddu ialah lebih susah menggodanya atau memperdayainya, ala syaitan atas syaitan, min alfi abidin ketimbang 1000 orang yang beribadah, mujtahidin yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tetapi jahilin yang bodoh, tak punya ilmu, wari'in dan juga wara'. Jadi kata Rasulullah, orang alim fikih, orang alim maksudnya mengetahui ilmu syariat dan dia mengamalkan ilmunya, itu sangat susah bagi setan, bahkan lebih susah menggoda bagi setan dibandingkan orang yang beribadah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran dan sebagainya, dan dia semangat dalam ibadah tetapi dia bodoh. Artinya saking utamanya orang yang memiliki ilmu. Bahkan ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihinnya, mungkin ini sering kamu dengar, saya katakan lagi di sini. Ada setan lagi kabur gara-gara kaburlah dari masjid. Kenapa kabur? Ditanya, kenapa kamu kabur? Begini, saya kabur itu saya rencana mau masuk masjid. Di dalam masjid itu ada orang sholat, saya ingin mengganggu orang sholat di dalam masjid itu. Tetapi di pintu masjid itu ada orang alim lagi tidur. Ada orang alim lagi tidur di pintu masjid. Saya lari bukan takut kepada orang yang sholat. Kalau yang sholat itu gampang, dia orang bodoh. Saya lari takut kepada orang yang alim. Loh, kenapa takut? Gitu kan ya. Kok orang alim lagi tidur kamu takutin? Kan tidur ya, tapi ditakutin. Apa kata setan? Jawabannya, saya takut ketika saya maksa masuk ke dalam, orang alim itu bangun. Ketika bangun, orang alim itu tahu ternyata di dalam ada orang bodoh. Akhirnya yang bodoh itu diajarin ilmu sama orang alim ini. Ketika yang bodoh ini diajarin ilmu, maka dia jadi alim juga, kan begitu ya. Kalau dia jadi alim, wah semua alim saya makin susah menggoda, kata setan. Intinya apa? Intinya orang yang dibenci setan itu orang yang alim sebetulnya. Termasuk kalian semua ini yang menjadi kadir-kadir orang alim nih ya, calon-calon alim nih lagi dibenci oleh setan nih. Makanya kalau ngaji itu susah banget ya, malas dan macam-macam kan ya. Ya, saya sering lihat tuh, kadang-kadang ada santri di antara kalian, mungkin ada di antaranya sekarang atau enggak ada ya, disuruh ngaji sama disuruh keluar entah kerja apa tuh lebih senang suruh kerja. Ada itu ya, orang seperti itu. Jadi lebih enak disuruh keluar apa ke, entah kerja, entah bersihin apa, daripada suruh ngaji itu lebih senang. Kenapa? Karena memang untuk mencari ilmu ini godanya sangat banyak. Mungkin dengan bahasa yang saya sering katakan kalau sama anak-anak itu, ketika kamu ngaji itu sama setan, matamu tuh diginiin tuh, suruh tidur itu. Tidur jangan ngaji gitu ya. Apa? Setan benci kepada orang menuntut ilmu, takut jadi orang alim. Kenapa? Karena sudah jadi orang alim, dia susah untuk menggodanya. Tetapi di sini al-alim itu dimaksud wari'in, orang yang wara'. Apa wara'? Wara' itu hati-hati ya. Kamu boleh tulis di kitabnya. Wara' ialah tarku ma la ba'sa fihi khaufan minal wuqu'i fima fihi ba'sun. Artinya apa? Wara' itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, takut terjadi apa-apa. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, takut terjadi apa-apa. Apalagi jelas akan berbahaya. Yang tidak berbahaya, hanya khawatir saja, itu ditinggalkan. Itu namanya wara'. Ya. Saya ulangi lagi, wara' ialah meninggalkan, kalau bahasa Indonesia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, takut terjadi apa-apa.
Tarku ma la ba'sa fihi khawfan min al-wuqu' fi ma fihi ba'sun. Itu bahasa Arabnya. Jadi kalian lagi menuntut ilmu, lagi dibenci oleh setan. Setan sangat mengharap kalian jadi orang bodoh semua, biar mudah digoda. Lanjut kitabnya. Wa qala, dan berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad fadlul alim, adapun keutamaan orang yang alim, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya ya, adal abidih, atas orang yang beribadah tapi enggak memiliki ilmu. Kafadlil qamar, ialah seperti keutamaannya atau seperti ya keutamaannya bulan Lailatul Badri, di malam bulan purnama, ala sa'iril kawakib, atas bintang-bintangnya. Jadi utamanya orang alim diibaratkan bulan purnama terang benderang, orang yang bodoh sama dengan bintang ya, enggak kelihatan ya jadinya bintang itu. Saking utamanya orang alim. Apa yang maksud dengan utama? Jadi maksud dengan utama itu ialah pahalanya lebih banyak orang yang alim daripada orang yang bodoh. Satu contoh begini. Ketika kita baca Al-Qur'an ya, ini contoh saja. Ketika baca Al-Qur'an dalam hadis yang umum ya, barang siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf, maka pahalanya berapa? 10 ya. Satu huruf ya. Alif lam mim gitu kan. Berarti berapa huruf itu? 3 huruf. Berarti sudah 30 ya. Ini secara umum ya. Nah, tetapi jika orang itu alim, artinya mengetahui maknanya, itu lebih lain lagi pahalanya. Jadi yang alif lam mim 30 itu bagi orang yang sekedar baca enggak ngerti maknanya, enggak punya ilmunya maksudnya ya. Tapi ketika dia punya ilmu, dia ngerti misalnya nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu ngerti maknanya itu, maksudnya itu. Alim lah intinya. Baca satu ayat itu dengan orang yang biasa saja baca satu ayat itu tidak 10 pahalanya. Artinya orang yang ngerti artinya itu pahalanya lebih daripada orang yang hanya sekedar baca tapi tidak memiliki ilmunya. Jadi itu maksudnya ya. Makanya dikatakan barusan keutamaan orang alim kepada orang yang bodoh itu diibaratkan apa? Bulan purnama dengan bintang. Jadi tidak ada cahayanya bintang itu dibandingkan dengan bulan purnama. Maksudnya nanti pahalanya lebih besar orang yang alim daripada orang yang bodoh, sekalipun sama-sama amalnya sama-sama ngaji misalnya, sama-sama sholat. Nah itu beda. Jadi kalau kamu sholat nih, sholat saja nggak ngerti maknanya, dengan kamu sholat ngerti apa yang dibaca, nah itu pahalanya beda. Itu lebih banyak pahalanya orang yang mengerti, yang alim, itu maksudnya ya. Wa qala, dan berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, man barang siapa orang intaqalah, yang berpindah atau berangkat ya, intaqalah yang berangkat, Yaman liyata'allama, dengan tujuan belajar, untuk belajar Yaman, ilman, pada satu ilmu daripada ilmu syariat maksudnya ya. Wufiro maka diampunin lahu siapa Yaman, qabla ayyakhtuwa, sebelum melangkah Yaman. Jadi orang yang berangkat menuntut ilmu tapi dengan catatan, perhatikan, dengan catatan niatnya benar ya. Niatnya benar menuntut ilmu itu. Nah, jadi kalau niatnya enggak benar tidak ya. Yang pertama niat yang benar apa? Mencari ridhonya Allah. Ada yang setuju sini? Enggak ada yang setuju ya?
Siapa setuju? Oh, enggak ada ya. Kelas 7 ada nggak sini? Siapa kelas 7 ini? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Kalau kelas 7 kan sudah diajarkan tuh. Jadi antara niat menuntut ilmu ialah pertama itu menuntut ilmu tuh niatnya mencari ridhonya Allah ya. Di kelas 7 itu saya bikin siiran, bukan saya bikinnya, kitab ya. Jadi saya ajarkan di kelas 7 itu ya. Yang bagi menuntut ilmu harusnya diniyati mencari ridho Allah yang maha suci gitu ya. Lanjutnya wadarul akhirata ihya dinihi wa bihi anwi ayyanwi ya ibqa dinihi, juga diniyati mencari pahala menghidupkan dan melanggengkan agama, walizalatin li jahli nafsihi wa sairil juhali fabda bismihi, hilangkan kebodohan dari dirinya dan semua orang yang bodohnya nyata, bi talabil ilmin bi syukron alaman min ni'matil aqli wa sihhatil badan, dan bersyukur atas anugerah Tuhan berupa nikmat sehat, nikmat akal dan sehat badan gitu. Itu ada aslinya. Jadi menuntut ilmu itu barusan dikatakan manintaqalah dia ta'allama ilman, orang yang pergi berangkat ilmu itu, mencari ilmu itu sebelum berangkat diampuni dosanya adalah ketika niatnya itu benar. Apa pertama? Mencari ridhonya Allah. Apa yang kedua? Mencari pahala akhirat. Yang ketiga apa? Yang ketiga ingin menghidupkan agama Islam dan juga ingin melestarikan Islam. Yang keempat ingin menghilangkan kebodohan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima mensyukuri nikmat sehat akal dan sehat badan. Nah seperti itulah yang nanti mendapatkan keutamaan sebelum melangkah sudah diampuni dosanya. Itu keutamaan orang menuntut ilmu. Lanjut. Wa qala dan berkata An-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Akrimu memuliakanlah kalian semua, kata Rasulullah, al ulama pada orang-orang yang alim ilmu syariat ya. Al ulama pada orang-orang yang alim ahli ilmu syariat dan juga mengamalkan dengan ilmunya ya. Fa innahum, karena sungguhnya mereka para ulama indallahi di sisi Allah kurama, ialah dipilih, termasuk makhluk terpilih, hamba-hamba Allah terpilih. Mukramuna, dan dimuliakan mereka semua ai indal malaikah. Jadi di sisi Allah termasuk makhluk yang terpilih dan makhluk yang dimuliakan di sisi malaikat ya. Siapa itu? Orang yang ahli ilmu syariat dan dia mengamalkan ilmu. Makanya semangat cari ilmu ya, supaya jadi orang yang mulia. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang telah Allah kehendaki menjadi orang baik, dia akan diberikan pengertian atau pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Jadi orang-orang yang alim itu memang sudah Allah kehendaki menjadi orang yang baik, orang yang terpilih ya. Maka hormati mereka, beliau-beliau. Oke, saya nanya dulu, apa di antara kemarin cara menghormati orang yang ahli ilmu? Kemarin. Apa di antaranya? Kan ada keterangan kemarin tuh. Apa di antaranya? Di antara menghormatin Apa lintang? Ya, memberi salam, bagus. Barang siapa yang memberi salam kepada orang alim, apa pahalanya? Ya, apa? Apa Dil? Lebih baik daripada? Iya, memberi salam. Itu hanya salam, apalagi memberi amplop ya. Kan begitu ya. Artinya dengan penuh rasa cinta, suka dengan orang yang alim. Fadilahnya sangat banyak ya. Kenapa? Karena orang alim itu dimuliakan
terpilih orang itu, tapi catatannya alim dan mengamalkan ilmunya ya. Ya kalau ada orang alim mengerti syariat, ternyata dia juga gak mengamalkan, ya beda lagi gitu ya. Itu ceritanya beda ya. Apalagi diantaranya menghormati ahli ilmu. Kemarin diterangkan juga berdiri ya, disunahkan malah kita disunahkan berdiri ketika ada orang yang ahli ilmu lewat. Qumu ila sayyidikum, kata Rasulullah, berdirilah engkau dalam rangka menghormati pemimpin kamu. Termasuk juga dianggap pemimpin ialah orang yang memiliki ilmu. Termasuk yang pemimpin langsung, misalnya Pak Bupati yang adil, tapi ya Bupati atau Presiden atau Pak Lurah atau Pak RT bahkan, itu memimpin kita ya dalam lingkup yang lebih kecil, yang adil. Apalagi Pak RT sini, Pak RT kita itu beliau luar biasa. Ketika pengajian sini luar biasa beliau mendukung. Itu kita harus hormat ya. Jadi tolong ya nih, siapa yang ada yang tahu nggak RT sini? Ada yang tahu orangnya kan? Jadi kalau kamu lewat lagi buang sampah tuh, jangan sembarangan di depan beliau. Sopan dikit lah gitu ya. Tunjukkan kita santri memiliki akhlak. Diajarkan akhlak kita adalah diantara tadi bentuknya, contohnya qumu ila sayyidikum, berdiri ketika ada orang yang mulia diantara kalian, termasuk orang ahli ilmu atau pemimpin. Ini hanya contoh saja ya, contoh berdiri. Bukan hanya berdiri ya, bentuk-bentuk yang lain yang bentuknya penghormatan akhlak kepada orang tersebut, itu maksudnya ya. Apalagi ya kemarin berdiri kepada siapa? Kepada orang tua juga sama. Orang tua datang lewat, ya kamu berdiri dalam rangka menghormati beliau. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah juga dan juga para ulama, lanjut oleh para ulama.